Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tentang proyek yang berjudul Implementasi Algoritma Jiktra dalam Sistem Pencarian Rute Terpendek pada Peta Bandara Raja Haji Fisabilillah. Untuk tujuan dari proyek kami, yaitu untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek antar lokasi di area Bandara Raja Haji Fisabilillah menggunakan algoritma Jiktra. Selain menghitung jalur terpendek, sistem juga dilengkapi dengan visualisasi graf dan animasi kendaraan sehingga proses pencarian rute dapat dipahami dengan lebih mudah dan interaktif. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai tentang latar permasalahan dalam proyek. Jadi pada area Bandara Raja Haji Fisabilillah terdapat banyak lokasi, baik itu ada terminal, ada pos, ada gedung, ada airnav, dan juga gedung BMKG dan lain-lain. Jadi dengan banyaknya lokasi tersebut, pengguna memerlukan cara untuk mengetahui jalur yang paling efisien dari titik awal menuju titik tujuan. Apabila pemilihan jalur dilakukan secara manual, terdapat kemungkinan pengguna memilih rute yang lebih panjang sehingga perjalanan menjadi kurang efisien. Maksudnya itu ya pasti memakan banyak waktu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengimplementasikan sebuah algoritma, yaitu algoritma Jiktra, untuk menentukan jalur terpendek secara otomatis. Ini bentuk dari implementasi atau proyek yang telah kami buat mengenai tentang algoritma atau menentukan rute terpendek dari Bandara Raja Haji Fisabilillah. Di sini terdapat fitur titik awal, kemudian ada titik akhir. Di sini juga ada fitur random start. Jadi maksudnya itu titik awal ini akan ketika ditekan fitur random start ini akan random. Entah, maksudnya itu bukan yang kita tentukan. Jadi sistem sendiri yang menentukan, entah di terminal A, B ataupun yang lain. Kemudian juga ada fitur random end. Jadi maksudnya itu titik akhir atau titik tujuan ini akan random dipilih oleh BMKG. Kemudian ada fitur random map, yaitu ketika ditekan maka peta atau mapnya ini akan berubah dari bentuk yang sebelumnya. Oke, langsung kita implementasikan. Contoh di sini kita untuk titik awal kita tentukan yaitu terminal utama, yaitu Bandar Raja Haji Fisabilillah. Kemudian untuk titik akhir kita pilih kantor BMKG. Selanjutnya, setelah kita menentukan titik awal dan juga titik akhir, kita tinggal tekan enter. Jadi tujuan enter ini yaitu untuk menemukan rutenya. Menemukan rute terpendek setelah dievaluasi oleh algoritma Jiktra. Jadi langsung berubah warna menjadi merah untuk jalurnya. Jadi hijau ini untuk menandakan titik awal, merah ini menandakan titik tujuan yang akan kita gapai atau yang pengen kita kunjungi. Kemudian setelah di enter, setelah menemukan rute terpendeknya, kita tekan tombol startnya. Maka di situ muncul animasi kendaraan, yaitu berupa mobil yang dari titik A, kemudian ke titik tujuannya yaitu titik D, yaitu kantor BMKG. Di sini kita bisa mengatur sendiri untuk speednya atau kecepatan dari kendaraannya, bisa 1, ini yang paling lambat, atau yang paling cepat yaitu 10. Ini untuk mengatur kecepatan dari kendaraannya. Kita contohkan dari start. Nah, itu untuk tampilan dari speednya. Kemudian pause. Jadi maksudnya ini untuk fitur menghentikan dari
laju animasi dari kendaraan ini. Kemudian di sini ada fitur reset, yaitu untuk mereset semua yang telah kita simulasikan tadi. Kemudian tinggal kita tekan, maka rutenya ini akan seperti awal sebelum ditekan enter ini. Oke, kita ulang, kita enter. Jadi setelah di start, kendaraan sudah menemukan, sistem sudah menemukan rute terpendeknya kemana, jalurnya terpendeknya kemana, maka nanti ada tampilan yaitu rute terpendek dari terminal utama Bandara Raja Haji Fisabilillah untuk menuju kantor BMKG, yaitu melalui titik node A kemudian ke titik node D, yang mana jaraknya itu adalah 340 meter. Ini simulasi tentang project yang kami buat. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Panchendra Anugrah dengan NIM 2401020154. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana secara sistem menemukan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dan bagaimana analisa kompleksitas yang digunakan pada sistem. Baik, sebelum masuk ke algoritma, yang pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu struktur data yang digunakan. Struktur data yang digunakan pada proses pencarian rute yaitu priority queue. Priority ini merupakan struktur data yang menyimpan data berdasarkan prioritas tertentu. Pada program ini, prioritas yang digunakan adalah jarak terpendek yang ditemukan dari titik awal menuju suatu node. Semakin kecil nilai jaraknya, maka semakin tinggi prioritas node tersebut untuk diproses terlebih dahulu. Pada kode program ini, lokasi itu direpresentasikan sebagai node. Ini. Lalu langsung saja kita masuk ke penjelasan priority queue-nya. Oke, kita sudah di dalam kelas priority queue. Nah, function yang pertama itu adalah konstruktor. Apa sih function konstruktor ini? Jadi, function ini itu berfungsinya untuk membuat array kosong yang bernama heap yang nantinya itu digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh node yang akan kita proses. Lalu, heap yang digunakan pada program ini adalah min heap, yang berarti node dengan nilai prioritas terkecil akan selalu berada di posisi paling atas. Karena algoritma Dijkstra selalu membutuhkan node dengan jarak terkecil. Penggunaan min heap membuat proses pencarian lebih efisien. Oke, setelah konstruktor tadi ada yang namanya function enqueue. Nah, function ini tuh digunakan untuk memasukkan node ke dalam priority queue. Jadi setiap node yang dimasukkan memiliki dua informasi, yaitu node dan nilai prioritasnya. Nah, ini. Lalu sebagai contohnya itu ketika node awal dimasukkan ke dalam queue, prioritasnya bernilai 0 dikarenakan jarak dari titik awal menuju dirinya sendiri itu adalah 0. Nah, ketika si algoritmanya menemukan jalur baru yang lebih pendek menuju suatu node tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam queue menggunakan function enqueue dengan prioritas yang baru. Nah, setelah data dimasukkan, sistem akan memanggil bubble up yang bertugas untuk menjaga agar struktur heap tetap terurut. Di function enqueue tadi, ada function yang bernama bubble up. Bubble up ini digunakan setelah proses penambahan data ke dalam heap. Nah, ketika sebuah node itu baru dimasukkan, posisi awalnya kan itu berada di bagian paling bawah heap. Nah, node tersebut kemudian dibandingkan dengan parent atau induknya. Jika prioritas node-nya itu lebih kecil dibanding parent-nya, maka kedua node akan ditukar posisinya. Nah, proses ini itu akan terus berlangsung sampai node berada pada posisi yang sesuai. Nah, sebagai contohnya itu, misalkan saat ini ada heap yang berisi node dengan prioritas 0, 250, dan 400. Nah, kemudian tuh ada tuh node baru yang nilainya tuh 50. Nah, dikarenakan nilai 50 ini lebih kecil dibandingkan 250 dan 400, maka node
yang baru ini, node yang 50 ini akan naik ke atas di bawah yang 0 hingga berada pada posisi yang benar. Jadi urutannya itu 0, 50, 250, dan 400. Tujuan dari proses ini tuh biar memastikan bahwa node dengan prioritas terkecil selalu berada di bagian atas paling heap. Nah, setelah kita membahas function enqueue dan function bubble up, ada yang namanya function dequeue. Nah, apa sih gunanya function dequeue ini? Function ini digunakan setelah node dimasukkan dan heap telah terurut. Langkah berikutnya adalah mengambil node yang akan diproses. Jadi proses itu dilakukan menggunakan function dequeue ini, function ini. Function ini tuh mengambil node dengan prioritas terkecil yang berada di bagian paling atas heap karena yang sudah terurut sebelumnya. Lalu di dalam algoritma Dijkstra, node yang diambil oleh dequeue merupakan node yang akan diperiksa pada iterasi berikutnya. Dikarenakan selalu mengambil node dengan jarak minimum, algoritma dapat mencari jalur terpendek secara lebih efisien. Nah, di sini menggunakan singdown. Apa sih kegunaan singdown itu? Sebelumnya bubble up. Nah, selanjutnya ada singdown. Nah, ini kode singdownnya. Nah, setelah node teratas diambil, struktur heap itu kan bisa berubah atau dia bakal nggak teratur tuh kan. Saya ambil yang 250 tadi. Nah, itu kan bakal nggak teratur tuh nanti. Nah, oleh karena itu function ini diperlukan. Function ini bertugas membandingkan node dengan child kiri dan child kanan. Kalau tuh ditemukan child yang memiliki prioritas lebih kecil, maka posisi mereka tuh akan ditukar. Posisi node-nya akan ditukar ya. Selanjutnya proses ini dilakukan terus-menerus sampai struktur main heap kembali valid. Jadi, kalau si bubble up ini digunakan setelah penambahan data, maka singdown digunakan setelah pengambilan data. Nah, selanjutnya adalah function terakhir pada kelas priority queue ini. Nah, itu function is empty. Apa sih function ini? Nah, function ini tuh digunakan untuk memeriksa apakah masih terdapat node yang tersimpan di dalam priority queue. Pada algoritma Dijkstra, function ini tuh digunakan sebagai syarat penghentian perulangan. Nanti ada di Dijkstranya. Selama queue-nya itu belum kosong, algoritmanya tuh bakalan terus berjalan dan memproses node berikutnya. Ketika queue-nya tuh udah kosong, berarti seluruh node yang diperlukan telah selesai diproses, sehingga algoritma dapat dihentikan. Setelah saya menjelaskan tentang kelas priority queue, selanjutnya kita masuk ke inti algoritmanya, yaitu algoritma Dijkstra. Dijkstra ini merupakan algoritma sorted path yang digunakan untuk mencari jalur dengan total jarak paling kecil dari titik awal menuju titik tujuan. Nah, di sini sebelum algoritma dijalankan, program terlebih dahulu membentuk graf. Graf itu terdiri dari beberapa node dan beberapa angka. Node itu merepresentasikan lokasi pada area bandara. Nah, ini node-nya. Sedangkan edge itu merepresentasikan jalur yang menghubungkan antar lokasi. Nah, setiap edge itu memiliki bobot yang menunjukkan jarak antar lokasi dalam satuan meter. Nah, sebagai contoh ini, pada node A terdapat hubungan menuju node B 450 meter, menuju node C 200 meter, menuju node D 340 meter, menuju node E 390 meter, menuju node F 440 meter, dan menuju node G 70 meter. Nah, angka-angka ini apa sih? Angka-angka ini menunjukkan bobot atau jarak suatu node ke node yang lainnya. Nah, sebagai contoh jalur dari A ini menuju C ini 200 meter yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi data graf inilah yang akan digunakan oleh si algoritma nanti untuk menentukan rute mana yang paling baik dan paling dekat. Oke, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan algoritmanya. Nah, ini function Dijkstra, algoritma yang digunakan pada proyek kali ini. Nah, function ini tuh bertugas mencari jalur dengan total bobot terkecil dari node awal ke node tujuan. Nah, tahap pertama itu adalah inisialisasi.
Pada tahap ini, seluruh node itu bakal diberikan nilai infinity. Kenapa sih diberikan nilai infinity? Nah, hal ini itu dilakukan karena pada proses awal itu kan belum diketahui itu jarak sebenarnya dari titik awal menuju node-node tersebut, menuju node-node yang lain. Nah, kemudian node awal diberikan nilai 0. Nih, kenapa diberikan nilai 0? Dikarenakan jarak dari titik awal ke dirinya sendiri itu kan adalah 0. Selanjutnya kita memasukkan node awal. Ini setelah inisialisasi sudah selesai, node awal itu dimasukkan ke priority key untuk diproses pertama kali ini. Lalu mengambilkan node minimum. Pada setiap iterasi, algoritma itu mengambil node dengan jarak terkecil menggunakan DQ. Nah, node tersebut yang telah diambil menjadi node aktif yang bakal diperiksa pada iterasi saat itu. Nah, tahap 4 itu memeriksa neighbor-nya. Selanjutnya, si algoritmanya ini bakal memeriksa seluruh node tetangga yang telah terhubung dengan node aktif. Pada tahap ini tuh sistem tuh bakal nyari kemungkinan jalur yang paling pendek atau yang paling cepat. Nah, selanjutnya menghitung jarak baru. Apa sih gunanya ini? Nah, jaraknya itu gunanya ini itu untuk menghitung jarak baru yang dihitung dengan menjumlahkan jarak node aktif dengan bobot edge yang telah dilalui si node tersebut. Nah, nilai inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan jarak yang tersimpan sebelumnya. Selanjutnya adalah update jarak ini. Kalau jarak barunya itu lebih kecil dibandingkan jarak sebelumnya, maka data jaraknya itu bakal diperbarui. Artinya algoritma menemukan jalur yang lebih baik menuju node tersebut atau lebih cepat ya atau lebih pendek. Selanjutnya menyimpan predecessor. Apa sih itu? Nah, jadi selain memperbarui jarak, algoritma ini juga bakal menyimpan node sebelumnya yang sudah dilalui atau predecessor. Nah, datanya itu digunakan untuk mengetahui jalur mana yang menghasilkan jarak terbaik. Langsung saja kita simulasikan. Open with laser. Nah, sebagai contoh, user itu ingin mencari rute dari node I menuju node F. Kan? Kita enter. Nah, jaraknya itu 600 meter. Kenapa 600 meter? Karena yang seperti sebelumnya, yang sudah ada di graf. Di mana graf? Nah, ini. Dikarenakan dari node I itu, dia itu cuma punya satu jalur menuju node H dengan jaraknya itu 50 meter. Nih, I, H. Nah, lalu kita lihat lagi node H. Node H itu punya jarak ke node G dengan sejumlah 40 meter karena dikarenakan I, H, G. Lalu dari node G ke node A dia memiliki jarak 70 meter. Berarti ada 50, 40, 70. Lalu di node A si algoritma nggak nyari lagi nih, dia bakal langsung ke node F aja. Dikarenakan langsung jumpa gitu node-node yang ada di sebelahnya. Nah, kalau yang di node A ke node F itu jaraknya 440 meter. Nah, dari sinilah bakal dihitung 50 ditambah 40, 90. Lalu ditambah dengan 70, 160. Lalu ditambah dengan 440 sama dengan 600. Itu kenapa jaraknya bisa 600 meter. Karena kan algoritma mencari rute yang paling pendek dengan melihat node-node yang ada. Kita enter. Nah, kita start. Nah, dari I
HGA F. Oke. Setelah selesai proses pencariannya, kita masuk ke function get path. Function get path. Nah, ini setelah proses pencarian selesai, sistem akan menjalankan function getPath. Apa sih function ini? Nah, function ini tuh digunakan untuk membentuk kembali jalur akhir berdasarkan data predecessor yang telah disimpan sebelumnya. Sebagai contoh, apabila data predecessor menunjukkan bahwa F berasal dari E, nah E berasal dari D, dan D berasal dari A, maka jalur yang terbentuk adalah A menuju D, menuju E, menuju F. Jadi dia berurutan seperti itu. Nah, jalur inilah yang kemudian ditampilkan kepada pengguna sebagai hasil pencarian rute tercepat. Seperti itu. Nah, setelah penjelasan algoritma Dijkstra, selanjutnya adalah analisa kompleksitas. Nah, function NQ, function yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nah, memiliki kompleksitas waktu O log n dikarenakan menggunakan proses bubble up. Nah, function DQ juga memiliki kompleksitas O log n dikarenakan menggunakan seeing down. Selanjutnya adalah algoritma yang digunakan pada program ini, yaitu algoritma Dijkstra, menggunakan priority queue berbasis min heap. Maka kompleksitas waktunya adalah O V plus E log V, dengan V menyatakan jumlah node dan E menyatakan jumlah edge. Sedangkan kompleksitas ruang atau space complexity-nya adalah OV, dikarenakan algoritma menyimpan data jarak, predecessor, dan struktur priority queue. Nah, berdasarkan hasil implementasi dan analisa yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa algoritma Dijkstra ini yang dikombinasikan dengan priority key berbasis min heap mampu menemukan rute terpendek secara efisien dan jelas, sesuai untuk digunakan pada sistem pencarian rute di area bandara. Mungkin segitu saja penjelasan tentang algoritma yang digunakan pada proyek kelompok kami pada kali ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Isla dengan NIM 2401020146. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan pada proyek implementasi algoritma Dijkstra dalam sistem pencarian rute terpendek pada peta Bandara Raja Haji Fisabilillah. Bagian yang saya kerjakan adalah Canvas Renderer. Jika sebelumnya telah dijelaskan bagaimana algoritma Dijkstra menentukan jalur terpendeknya, maka pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana hasil perhitungan tersebut ditampilkan ke dalam bentuk visual yang dapat dilihat oleh pengguna. Melalui modul renderer ini, node lokasi, hubungan antar node, jalur terpendek, serta animasi perjalanan dapat ditampilkan secara interaktif pada peta bandara. Pada bagian ini saya akan menjelaskan 7 function utama yang saya kerjakan, yaitu function 2px, resize canvas, build path edge set, draw edge, draw animated path, draw nodes, dan render all. Saya akan menjelaskan function tersebut satu persatu sesuai urutan yang terdapat pada source code. Jadi kita langsung saja ke function yang pertama, yaitu pada line 271 ini ada function 2px. Jadi function itu memiliki satu tugas, yaitu mengubah koordinat relatif menjadi koordinat pixel. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena posisi setiap node di dalam data itu disimpan dalam bentuk nilai 0 sampai 1, bukan dalam pixel. Misal node A punya Rx 0,5 dan Ry dianya tuh 0,7. Maka itu artinya node A memiliki lebar kanvasnya tuh 50% dan 70% tinggi kanvas. Nah, kalau lebar kanvasnya itu 1000 pixel, maka posisi X node A adalah 500 pixel. Kenapa disimpan relatif? Itu supaya posisi node tetap proporsional, meski ukuran layar pengguna berbeda-beda. Function ini dipakai oleh hampir semua function render lainnya.
Karena hanya memiliki dua operasi perkalian, kompleksitasnya itu adalah O1. Selanjutnya kita ke function resize canvas. Nah, function itu tuh bertugas untuk menyesuaikan ukuran kanvas dengan frame halaman. Setiap kali browser diubah ukurannya, function ini dipanggil secara otomatis lewat event listener Windows resize. Nah, prosesnya itu sederhana. Jadi nanti dia akan mengambil elemen dari map frame, lalu akan disamakan dengan lebar dan tinggi dari kanvasnya. Lalu panggil render all agar semua gambar disesuaikan dengan ukuran baru. Nah, tanpa ini, kalau browsernya diperkecil atau diperbesar, maka akan terjadi blur ataupun ada bagian yang terpotong. Kompleksitasnya itu O1 karena tidak ada perulangan. Kita langsung masuk ke function selanjutnya yaitu build path add set. Nah, function ini itu menerima array path yang akan dihasilkan oleh Dijkstra nantinya, lalu membangun set key yang berisi setiap edge dari jalur terpendek. Misalnya pathnya itu IH GAV, maka pasangan edge yang terbentuk adalah IH, GH, AG, dan AV. Dia akan mengikuti alfabet. Ini agar satu edge tidak memiliki dua representasi yang berbeda. Kenapa dia set dan bukan array? Karena pengecekan di set itu O1, sedangkan di array itu ON. Ini penting karena nanti draw edge ini akan mengecek setiap edge ribuan kali per detik saat animasi berjalan. Kompleksitas dari function ini itu dia OP. P di sini adalah panjang shortest path-nya. Selanjutnya itu function draw edges. Nah, di sini fungsinya berfungsi untuk menggambar semua garis penghubung antar node. Ada dua perulangan di sini. Perulangan di luar itu untuk setiap node di grafnya, sedangkan perulangan yang ada di dalam ini untuk setiap tetangga dari node tersebut. Nah, di sini ada kondisi NID lebih besar sama dengan neighbor ID. Itu dipakai di awal untuk mencegah satu edge digambar dua kali. Karena graf kita dua arah, edge AB dan BA, keduanya ada di data. Tapi kita hanya perlu menggambar sekali. Setelah posisi pixel dihitung menggunakan function 2px, kita cek pakai fat edge set has. Nanti kalau edge-nya itu bagian dari shortest path-nya, nanti garisnya akan digambarkan menjadi merah. Lalu kalau bukan, garisnya akan putih transparan aja. Di tengah setiap edge juga ada label bobot jaraknya dalam satuan meter. Kompleksitasnya yaitu OE karena setiap edge-nya diproses cepat satu kali. Oke, selanjutnya function draw animated path. Function ini menggambar jalur terpendek secara bertahap sesuai progres animasinya. Parameter segraph ini adalah nilai float yang dikirim dari animation engine. Bagian integernya menunjukkan segmen yang sudah selesai dilalui, sedangkan bagian desimalnya menunjukkan seberapa jauh progres di segmen yang sedang berjalan. Contohnya misal segmennya itu 2,7, artinya dua segmen sudah selesai dan segmen ketiga itu sudah 70% dilalui. Nah, untuk segmen yang sudah selesai nantinya itu dia akan garisnya langsung ditarik penuh dari node ke node. Sedangkan untuk segmen yang belum selesai nanti itu dia akan dihitung menggunakan interpolasi linear yang saya blok ini. Ini yang membuat nanti jalur terlihat secara semut mengikuti kendaraan.
kompleksitasnya itu adalah OP. Function selanjutnya itu ya draw nodes. Jadi function ini itu berfungsi untuk menggambar semua node yang ada di nodes nantinya. Nah, setiap node nanti akan diperiksa untuk menentukan warnanya. Warna hijau itu berarti tempat mulainya, dan warna merah itu tempat finishnya, dan warna kuning itu adalah nodes yang telah dilewati, sedangkan warna biru itu adalah nodes yang belum dilewati. Dan saat mobil sudah melewati jalurnya, maka nanti akan ada sedikit efek glowing dari jalurnya. Di sini kompleksitasnya itu adalah O V dikali P. Nah, di sini kurang lebih tampilan dari node-nya. Di sini berwarna hijau berarti menandakan tempat startnya, dan di sini nodes yang berwarna kuning itu menandakan telah dilewati oleh mobilnya, dan warna biru ini belum dilewatin. Dan warna merah ini tempat finishnya. Sisa seperti yang bisa dilihat ini ada efek glowingnya saat telah dilewati oleh mobilnya. Kurang lebih seperti ini tampilan yang dihasilkan oleh function draw nodes-nya. Kita ke function yang terakhir yaitu function render all. Nah, function itu adalah fungsi pusat yang mengatur urutan seluruh proses rendering. Setiap kali ada perubahan state seperti path baru ditemukan ataupun animasi bergerak, render all akan dipanggil ulang dari awal. Langkah pertamanya itu nanti dia akan memanggil clear react untuk membersihkan seluruh kanvas agar tidak ada gambar yang tertinggal. Kemudian dia akan memanggil function draw background, draw routes, sampai draw nodes. Kenapa draw nodes nih di urutan terakhir? Ini penting karena nodes nanti harus digambar di paling akhir agar tidak tertutup oleh edge ataupun jalur animasi, sehingga kompleksitas dari total render all ini didominasi oleh draw nodes dan draw edge, sehingga kompleksitas keseluruhannya adalah O V dikali P ditambah E. Jadi itulah bagian dari kanvas renderer. Semua yang nanti akan dilihat di peta, dari edge putih, jalur merah, dan nodes berwarna hingga animasi jalur yang bertumbuh mengikuti kendaraan, itu semuanya dihasilkan oleh function yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya bernama Dimas. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Albintani dengan NIM 2401020159. Saya menjelaskan bagian background dan environment. Nah, konsep background dan environment. Bayangkan kalian membuka sebuah game atau simulasi di browser. Yang pertama kalian lihat itu bukan data, tapi tampilan visual. Nah, ini peran dari background dan environment. Dalam konteks ini, environment berfungsi sebagai panggung tempat semua elemen lain bekerja. Lalu kenapa background penting untuk membuat simulasi terlihat realistis? Pertama, visual airport. Tampilan yang kita bangun secara visual meyakinkan sebagai bandara sungguhan. Ada landasan pacu, gedung terminal, jalan taxiway, area parkir pesawat, dan sebagainya. Lalu ada procedural environment. Semua elemen visual tersebut tidak dibuat dari gambar eksternal atau foto satelit. Semuanya langsung digambar oleh kode secara prosedural milik JavaScript. Ini berarti environment kita fleksibel, ringan, dan bisa diadaptasi berbagai ukuran layar. Nah, kita langsung mulai ke fungsi satu persatu. Nah, kita masuk ke bagian fungsi draw background.
Nah, fungsi ini adalah induk dari semua fungsi environment. Bertindak seperti seorang sutradara yang memanggil aktor-aktor lain satu persatu untuk tampil panggung. Apa yang terjadi kalau fungsi ini dipanggil? Pertama, ia menggambar lapisan tanah menggunakan gradasi warna hijau tua. Nah, di sini dari hijau gelap di sudut kiri atas menjadi gelap lagi di sudut kanan bawah. Ini mensimulasikan tampilan satelit dari pandang rumput di sekitar bandara. Nah, seperti ini dari atas ke bawah. Nah, lalu yang kedua itu ia menambahkan tekstur noise, titik-titik kecil acak di seluruh permukaan. Ada 600 titik yang dihasilkan dengan warna dan ukuran yang sedikit bervariasi. Namun uniknya ini bukan random biasa. Kode menggunakan fungsi Mulberry, sebuah pseudo-random number generator yang deterministik, yaitu setiap kali halaman dimuat, titik tersebut akan muncul di posisi yang selalu sama, sehingga tampilan konsisten tanpa perlu menyimpan data apapun. Nah, ketiga, fungsi ini memanggil fungsi-fungsi anak draw building, lalu draw fence. Terakhir, ia menambahkan fungsi efek vignette, gradasi gelap melingkar dari tepi kanvas ke dalam. Efek ini membuat mata penonton secara alami fokus ke tengah layar, tempat graf dan animasi berada. Nah, masuk ke fungsi draw rods. Fungsi ini tuh bertugas menggambar seluruh jaringan jalan di peta bandara. Mendefinisikan posisi jalan secara manual, fungsi ini memanfaatkan data yang sudah ada, yaitu graf, si daftar agensi yang digunakan oleh algoritma Dijkstra. Tiap pasangan node yang terhubung dalam graf akan otomatis dibuatkan jalan di antara keduanya. Nah, setiap node-node ini yang terhubung akan dibuatkan jalan. Ada mekanisme set bernama drawn yang memastikan setiap ruas jalan hanya digambar satu kali, karena graf bersifat dua arah A ke B, sama dengan B ke A. Koordinat node yang tersimpan dalam format relatif 0 sampai 1 dikonversi ke pixel kanvas menggunakan fungsi 2px, lalu diteruskan ke fungsi draw rod segment. Hubungan dengan keseluruhannya, draw rods adalah jembatan antara data algoritma dan representasi visual. Jalan yang tampak di layar mencerminkan koneksi nyata antar lokasi di bandara. Nah, masuk ke fungsi draw rod segment. Ini fungsi yang paling detail dalam urusan rendering jalan. Ia menerima koordinat dua titik, titik awal dan titik akhir, lalu menggambar satu segmen jalan yang lengkap dengan detail realistis. Nah, satu jalan ini dibangun dengan 5 lapisan. Nah, lapisan pertama itu adalah lapisan bayangan, garis tebal hitam transparan sedikit lebih tebal dari jalan itu sendiri. Nah, lalu ada spal garis warna gelap dengan kode 2A, 2A, 2E, yaitu abu-abu sangat tua mendekati hitam, menggambarkan permukaan jalan. Nah, seperti ini. Lalu ada highlight tengah, garis lebih tipis dan sedikit lebih terang di bagian tengah jalan, menciptakan kesan bahwa aspal sudah sedikit aus di bagian tengah karena dilalui kendaraan. Nah, visualnya itu seperti ini. Nah, lalu bahu jalan. Dua garis tipis di kiri dan kanan jalan. Kode menggunakan perhitungan vektor tegak, lurus, normal vektor untuk menemukan posisi tepat bahu jalan berapapun arah atau kemiringan jalan tersebut. Nah, di sini bahu jalan. Nah, lalu yang kelima itu ada garis putus-putus. Garis kuning tipis di tengah jalan menggunakan set line dash, persis seperti marka jalan di dunia nyata. Ini adalah contoh nyata dari procedural environment.
Suatu fungsi yang menghasilkan jalan lengkap dengan tekstur dan hasil detail arsitektural hanya dari dua koordinat titik. Nah, masuk ke fungsi draw buildings. Fungsi ini bertanggung jawab menggambar representasi visual bangunan yang ada di kawasan bandara. Setiap bangunan diposisikan secara relatif terhadap node yang bersangkutan. Ada fungsi bantu node PX di dalamnya yang mengambil posisi node dari objek nodes dan mengkonversinya ke pixel kanvas. Nah, bangunan-bangunan yang digambar antara lain tuh terminal utama node A di sini. Nah, ini bangunannya, lalu kantor BMKG, lalu ada gudang kargo, area parkir, dan banyak lagi di sini. Nah, setiap bangunan memiliki fungsi efek drop shadow dan gradasi highlight untuk menciptakan ilusi 3 dimensi dari tampilan atas. Bangunan kecil-kecil ini dikerjakan oleh fungsi bantu draw small buildings. Nah, fungsi terakhir ini adalah draw fence. Fungsi ini mungkin yang paling sederhana, tetapi memberikan sentuhan penting pada keseluruhan tampilan. Draw fence menggambar garis pagar pembatas kawasan bandara berupa kotak besar dengan garis putus-putus tipis berwarna abu-abu terang. Secara teknis, ia hanya terdiri dari 5 perintah, line to, yang membentuk sebuah persegi mengikuti batas kawasan airfield. Garis putus-putus set line dash memberi kesan pagar yang sesungguhnya. Nah, ini adalah garis putus-putus. Semoga terlihat ya. Nah, pagar ini secara visual memisahkan kawasan dalam bandara airside dari kawasan luar, memperkuat kesan bahwa simulasi ini benar-benar berlangsung di area bandara terbatas. Bagaimana fungsi-fungsi ini bekerja sama? Jawabannya adalah fungsi render all. Nah, ini. Setiap kali layar perlu diperbarui, misalnya saat animasi berjalan, saat pengguna memilih node, atau saat jendela browse diubah ukurannya, render all dipanggil. Ia adalah konduktor orkestra yang mengatur urutan rendering. Nah, jadi background harus digambar paling pertama karena ia adalah lapisan paling bawah jalan. Jalan digambar di atasnya, lalu edge graph, lalu pad animasi, dan terakhir node. Nah, ini yang pertama itu adalah background ya. Lalu ada jalan, lalu ada edge graph, lalu pad animasi. Nah, jadi kesimpulan background dan environment ini mewujudkan konsep visual airport, mengubah kanvas kosong menjadi representasi visual yang meyakinkan dari sebuah kawasan bandara, lengkap dengan elemen-elemen yang dapat langsung dikenali seperti bangunan, jalan. Nah, yang kedua itu mengimplementasikan procedural environment secara penuh. Tidak ada satupun aset gambar eksternal yang digunakan. Nah, setiap pixel yang membentuk latar bandara ini dihasilkan langsung oleh logika kode, membuatnya responsif terhadap berbagai ukuran layar dan mudah dimodifikasi. Ketiga, ia menciptakan konteks yang membuat algoritma menjadi bermakna. Apa environment ini yang tampil hanyalah garis-garis dan titik-titik abstrak dan di atas layar hitam. Dengan environment ini, penonton langsung memahami bahwa titik A adalah terminal, titik B adalah gudang, titik C adalah area tengah, dan jalur merah yang bergerak adalah rute nyata orang berjalan di dalam bandara Raja Haji Fisabilillah. Demikian penjelasan saya mengenai bagian background dan environment. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontribusi yang saya buat di project kali ini. Yang pertama yaitu ada function animation loop, yang mana function ini inti dari sistem animasi karena dijalankan secara berulang menggunakan request animation frame. Ini untuk functionnya. Jadi pada setiap frame,
fungsi ini menghitung posisi kendaraan, memperbarui progres perjalanan, kemudian menghitung jarak yang telah ditempuh, dan melakukan render ulang tampilan. Karena fungsi ini dijalankan terus-menerus selama animasi berlangsung, kendaraan dapat bergerak secara halus mengikuti jalur yang telah ditemukan oleh algoritma Dijkstra. Seperti yang saya demonstrasikan tadi, kalau umpama sudah ditentukan titik awalnya di mana, kemudian titik tujuannya kemana, kemudian saat di start atau di enter, itu akan menemukan jalurnya. Kemudian ada animasi, saat ditekan start, baru kendaraannya bisa berjalan dari titik awal ke titik akhir atau titik tujuannya. Selanjutnya, ada function move person. Jadi untuk move person ini itu digunakan untuk memperbarui kondisi atau posisi kendaraan pada layar berdasarkan koordinat yang diterima dari animation loop. Kemudian selain mengubah posisi kendaraan, fungsi ini juga mengatur orientasi kendaraan agar selalu menghadap ke arah pergerakan. Jadi maksudnya itu agar di saat dijalankan kendaraannya itu tidak berbalik. Jadi maksudnya itu menyesuaikan dengan jalur atau koordinat yang ditentukan oleh animation loop. Oke, selanjutnya yaitu function pause animation. Jadi fungsi dari function ini yaitu function pause animation yaitu digunakan untuk menghentikan sementara animasi tanpa menghilangkan posisi kendaraan berakhir. Jadi baru yang menjeda. Jadi dengan demikian pengguna dapat melanjutkan kembali simulasi dari posisi yang sama. Itu fungsi dari function pause animation. Oke, selanjutnya function finish animation. Jadi fungsi dari finish animation yaitu dijalankan ketika kendaraan telah mencapai titik tujuan. Jadi contoh seperti tadi, kita menentukan titik tujuannya itu ke gedung BMKG ataupun gedung yang lain. Nah, jadi kegunaan dari function finish animation ini yaitu untuk menghentikan animasi dan mengubah status perjalanan menjadi selesai karena sudah mencapai tujuan yang ditentukan awal tadi. Selanjutnya ada function get set weight yaitu yang berfungsi digunakan untuk mengambil bobot atau jarak suatu segmen jalur pada graf. Jadi nilai bobot tersebut digunakan dalam proses perhitungan perpindahan kendaraan sehingga kecepatan animasi dapat menyesuaikan panjang jalur yang sedang dilalui. Itu fungsi dari function get set weight. Maksudnya itu untuk menyesuaikan antara jarak dan juga kecepatan kendaraannya. Baiklah, itulah hasil implementasi dari kelompok kami mengenai tentang implementasi algoritma Dijkstra dalam sistem pencarian rute terpendek pada Bandara Raja Haji Fisabilillah telah berhasil direalisasikan dengan baik. Kemudian sistem yang kami buat mampu menentukan jalur terpendek antara lokasi awal dan juga lokasi tujuan menggunakan algoritma Dijkstra. Hasil pencarian rute kemudian divisualisasikan dalam bentuk graf pada peta bandara sehingga jalur yang dipilih dapat terlihat dengan jelas oleh pengguna. Selain itu, sistem juga berhasil menampilkan simulasi pergerakan
kendaraan secara interaktif melalui fitur animasi. Kemudian pengguna dapat memilih memilih titik awal dan juga titik tujuan, serta menjalankan simulasi perjalanan dan juga melihat kendaraan bergerak mengikuti jalur terpendek yang telah dihitung oleh sistem. Kemudian untuk hasil dari implementasi tersebut dapat diketahui bahwa algoritma Dijkstra mampu memberikan solusi pencarian rute yang optimal, sedangkan visualisasi dan animasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pemahaman pengguna terhadap proses pencarian jalur yang dilakukan. Jadi dengan demikian, tujuan proyek ini untuk membangun sistem pencarian rute terpendek yang interaktif pada peta Bandara Raja Haji Fisabilillah telah berhasil tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.